Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Pratama Jalil. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah praktikum anorganik modul 1 tentang pembuatan kalsium sulfat dari batu gamping. Baik, langsung saja. Tujuan dari modul 1 ini adalah mempelajari sintesis kalsium sulfat dari batu kapur. Batu gamping atau batu kapur ini adalah batuan karbonat yang sebagian besar tersusun dari mineral kalsium karbonat atau CaCO3, sedimen buatan yang banyak mengandung organisme laut yang telah mati. Ini diubah menjadi kalsium karbonat. Batuan ini merupakan hasil penumpukan sedimentasi ribuan tahun yang lalu, membentuk batuan dalam berwarna putih, kekuningan hingga kecoklatan. Mineral batu gamping murni mengandung CaCO3 sebagai kalsit. Kemudian masuk pada pengambilan sampel. Alasan pengambilan sampel sifat Dermawan Bulidee karena desa Bulidee ini merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya batu gamping, sehingga banyak masyarakat yang membuka lahan galian batu gamping. Oke, lalu masuk pada prosedur kerja. Setelah dilakukan pengambilan sampel, selanjutnya dilakukan tahap perlakuan pengambilan sampel yang dilakukan di laboratorium, yaitu dengan menghaluskan batu kapur menggunakan lesung dan alu. Hal ini dimaksudkan agar pada saat proses pengayakan, batu kapur lebih mudah diayak dan lebih mempercepat waktu pengayakan setelah batu kapur hancur. Kemudian sintesis tahap kedua itu, pada tahap ini batu gamping hasil pengayakan ditimbang masing-masing sebanyak 2 gram. Kemudian dikalsinasi selama 1 jam pada suhu 900 derajat Celcius dengan tujuan untuk membebaskan hidrat atau air yang terkandung dalam batu gamping dan membebaskan karbon dioksida atau CO2 serta membuat kalsium karbonat rusak sehingga menjadi lunak dan membentuk kalsium oksida dalam bentuk serbuk berwarna kecoklatan. Proses ini disebut kalsinasi. Bila diperlukan kalsinasi sebagai sediaan serbuk untuk diproses lebih lanjut dan juga untuk mendapatkan ukuran partikel yang optimum serta menguraikan senyawa-senyawa yang berupa garam atau dihidrat menjadi oksida, membentuk fase kristal. Setelah proses kalsinasi, serbuk kapur ditambahkan 50 ml dan 25 Aquades 1 molar HCl. Kemudian diaduk selama 15 menit. Hal ini bertujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada plesteran, namun terdapat kotoran yang tidak bereaksi seperti silika dan magnesium. Selain itu, tujuannya untuk mempercepat tumbukan antar partikel sehingga semakin cepat pula ia bereaksi atau larut. Setelah proses pengadukan selama 15 menit, lalu proses penyaringan menggunakan kertas saring untuk memisahkan filtrat dan residu yang terbentuk. Setelah penyaringan, filtrat yang dihasilkan dipekatkan dengan pemanasan selama beberapa menit, tetapi tidak sampai terbentuk endapan. Bisa dilihat pada slide, hasilnya berembun dan reaksi yang terjadi CaO ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2O. Kemudian setelah dipanaskan dan kemudian filter, ditambahkan H2SO4 tetes demi tetes untuk membentuk endapan putih di termos bawah, dan tekanan diberikan dalam bentuk pengadukan dan dinginkan menggunakan
es batu. Jika perlu, tujuan pendinginan dan pengadukan adalah mempercepat pembentukan lumpur karena tumbukan antar molekul terjadi lebih cepat dibandingkan dengan laju reaksi yang lebih cepat. Endapan putih yang akan dihasilkan pada labu dasar adalah kalsium sulfat CaSO4, kemudian ditimbang dan reaksi yang terjadi CaO tambah H2SO4 menghasilkan CaSO4 tambah H2O. Bisa dilihat masanya ditimbang menjadi 3,1279 gram. Kemudian tahap uji kualitatif. Setelah diperoleh padatan kalsium sulfat dalam pengujian menggunakan KSCN atau kalsium tiosianat, untuk memastikan bahwa padatan yang dihasilkan adalah kalium sulfat, tes pertama menggunakan KSCN. Padatan yang dihasilkan dimasukkan dalam tabung reaksi untuk setiap ukuran dan kemudian menambahkan beberapa tetes CaSO4 yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Bila ditambahkan CaSO4, warna solusi masih terlihat jelas, namun ketika ditambahkan beberapa 3 tetes KSCN, ada perubahan dalam sampel yang berubah menjadi merah bata, terang jelas, dan endapan di bagian bawah tabung reaksi. Itu karena ion kalsium yang berasal dari kalium sulfat bereaksi dengan ion tiosianat yang berasal dari kalium tiosianat untuk membentuk kalsium tiosianat dan terbentuk reaksi CaSO4 tambah 2 KSCN. Larutan menjadi warna merah muda. Oke, terakhir kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa batu gamping itu digunakan dalam pembuatan kalsium sulfat karena kadar kalsium pada batu gamping sangat tinggi. Yang kedua, berat endapan atau kristal CaSO4 yang diperoleh adalah 3,1279 gram. Sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.